Bersediakah saudara-saudara bersumpah? Bersedia. Bek tengah Dion Marks yang sudah resmi jadi WNI, ia disumpah bareng oleh Romeni, mengaku ingin cepat dipanggil Patrick Kluivert. PSSI seolah memberi sinyal akan membentuk timnas U23 Indonesia, sampai ngomong begini. Video call dengan minggu depan Jody Brum update juga. Pesan jujur Maarten Paes saat bertemu Emil Audero di timnas Indonesia. Still, I'm managing now to keep that. Simak berikut penjelasan lengkapnya. Dion Marks belum juga dapat Garuda Calling. Sejak jadi WNI 2 bulan lalu, Gerald van den Burg bisa mengetesnya di timnas U23 Indonesia. Bek tengah yang sudah resmi jadi WNI, Dion Marks mengaku ingin cepat dipanggil Patrick Kluivert untuk bisa membela timnas Indonesia. Dion Marks harus menunggu lebih lama untuk bisa menerima panggilan timnas Indonesia pertamanya sejak jadi WNI pada 7 Februari 2025 lalu. Ia disumpah bareng oleh Romeni yang sudah langsung mendapat panggilan timnas Indonesia dan langsung mencetak 2 gol dari 2 caps pertamanya. Berbeda 180 derajat dengan Ole, Dion sampai sekarang belum juga mendapat Garuda Calling. Awalnya memang Dion Marks diproyeksikan akan bisa membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 gitu, 2025 pada Februari 2025. Tapi karena pendaftaran sudah tutup, timnas U20 Indonesia tidak memasukkan nama Dion Marks ke skuad mereka. Dion mengalihkan fokus ke klubnya saat ini, Top Os. Kerja keras pemain 19 tahun itu pun akhirnya terbayar karena mendapat debut profesionalnya saat melawan AZ Alkmaar 2 di Avas Training Complex, Weide Wormer, Selasa, 1 April 2025, dini hari WIB. Sejak usia 8 tahun, saya telah bekerja untuk momen ini, ujar Dion Marks mengomentari debutnya di Eerste Divisie, kasta kedua Belanda. Akhirnya saat itu tiba. Saya masih berbicara dengan orang tua saya tentang ini pada hari Minggu. Mereka selalu mengantar saya kemana-mana, selalu datang menonton pertandingan saya. Ini benar-benar momen yang luar biasa bagi saya, keluarga saya, dan teman-teman saya, tambahnya. Dion Marks tak kuasa menahan keinginannya untuk segera bisa membela timnas Indonesia. Dengan adanya momen debut ini, ia berharap menarik perhatian Patrick Kluivert dan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya belum berbicara dengan Patrick Kluivert. Semoga itu bisa terjadi, ujar Dion Marks. Tapi mungkin dengan debut profesional saya ini, saya bisa menarik perhatian mereka, tambahnya. Alih-alih cepat-cepat dipanggil ke timnas Indonesia, Dion Marks lebih realistis untuk dijajal ke timnas U33 Indonesia karena usianya. Baru-baru ini, PSSI seolah memberi sinyal akan membentuk timnas U23 Indonesia yang baru untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan SEA Games 2025. Erick Thohir baru saja BMU Gerald van den Burg dan sang manajer Sumarji bertemu dengan pelatih kepala timnas U23 Gerald van den Burg dan ketua Badan Tim Nasional BTN Kombes Pol Bapak Sumarji tentang program untuk pembinaan pemain timnas Indonesia, kata Erick pada akhir Maret 2025. Kami sepakat untuk kontinuitas program harus berjalan di timnas Indonesia mulai dari level U19, lalu U20, U32, dan senior. Tidak terpisah sehingga jenjang talenta pemain bisa dilakukan. Kami akan mencari talenta-talenta pemain terbaik asal Indonesia mulai dari usia muda untuk masa depan timnas Indonesia, tambahnya. Gerald van den Burg bisa menjajal kemampuan Dion Marks lebih dulu di timnas U23 Indonesia dalam waktu dekat. Kesan jujur Maarten Paes saat bertemu Emil Audero di timnas Indonesia. Komposisi Indonesia semakin solid saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terutama dengan hadirnya 4 nama baru yakni Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, dan Ole Romeni. Hampir semua lini saat ini memiliki persaingan memperebutkan posisi yang ketat. 2 nama yakni Maarten dan Emil akan bersaing untuk mendapatkan caps di timnas. Maarten Paes menjelaskan bahwa Emil Audero adalah sosok berbakat yang akhirnya merapat ke timnas. Pengalamannya bermain di beberapa klub Eropa menjadi bukti bahwa dia adalah kiper yang memiliki kualitas. Maarten cukup bangga karena akhirnya kiper Palermo tersebut bergabung dengan tim. Dia adalah kiper yang luar biasa, dia bermain untuk klub besar seperti Inter Milan, Juventus,
dan Sampdoria. Sekarang dia bermain untuk Palermo dengan status pinjaman dari Como, pengalaman di Serie A. Bagi saya sangat menyenangkan bisa bertemu dengannya, berlatih dengannya. Kata Martin Kieper berusia 26 tahun ini, melanjutkan bahwa mereka berdua memiliki gaya bermain yang berbeda. Namun, hal ini tidak membuat dia terganggu dengan persaingan di timnas. Situasi ini menjadi hal yang wajar karena mereka sama-sama ingin memberikan kontribusi untuk skuad Garuda. Saya rasa kami berdua memiliki kualitas tinggi dengan gaya bermain di bawah Mistar yang sedikit berbeda. Tetapi kami berdua memiliki kualitas yang baik, kami saling menantang. Anda tahu, dengan cara yang sangat normal dan ramah, serta kami hanya memutuskan itu di lapangan. Bagi saya, seperti di sini dengan Kolo Di Antonio, kiper FC Dallas, saya bisa bermain dengan semua penjaga gawang. Saya dulu bermain dengan tim nasional, Belanda. Saya tidak mengalami situasi yang berbeda. Terangnya, Martin Paes menegaskan bahwa dia akan menghormati penuh keputusan dari pelatih Patrick Kluivert, termasuk untuk menentukan siapa saja yang akan berada di lapangan. Dia yakin mereka yang bermain akan berjuang keras memberikan segalanya di lapangan. Saya orang baik dan saya lebih memilih untuk belajar satu sama lain daripada saling membenci. Saya rasa itu cara saya melakukannya, dan kemudian pelatih yang memutuskan penjaga gawang mana yang mereka pikir akan memberikan hasil terbaik. Tutupnya. Tom Hai perkenalkan makanan Indonesia, skuad Almere City bahagia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai, mempunyai cara unik untuk memperkenalkan budaya tanah air ke para pemain Almere City. Tom Hai membawa salah satu makanan khas Indonesia untuk para pemain klub asal Belanda tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu ternyata membawa lemper, salah satu makanan khas asal Indonesia. Perlu diketahui, lemper adalah makanan khas Jawa yang berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun Tom Hai merupakan pemain Belanda keturunan Indonesia. Kakek dan nenek Tom Hai berasal dari Indonesia. Kakeknya lahir di Solo, Jawa Tengah, dan neneknya lahir di Sulawesi Utara. Tentu saja Tom Hai sudah diperkenalkan lemper oleh kakek dan neneknya itu. Tom Hai membawa lemper untuk dibagikan kepada para pemain Almere City pada Selasa, 1 April 2025. Almere City meminta kepada para pemain untuk membawa makanan khas negaranya. Selain lemper, ada beberapa makanan khas negara lain yang tersedia. Makanan itu adalah pijos, Tanjung Verde, ikan haring, Belanda, dan kabeli, Afghanistan. Para pemain Almere City sangat lahap menyantap menu makanan dari beberapa negara, termasuk mencoba menikmati lemper isi ayam yang dibawa oleh Tom Hai. Almere City mengadakan momen ini 1 tahun sekali, tujuannya untuk mengenal satu sama lain makanan khas dari asal negaranya si pemain. Pada hari Selasa kemarin, tim mengadakan makan siang multikultural tahunan. Setiap pemain membawa hidangan dari negara asal mereka. Dari lemper ayam, pijos, ikan haring, dan kabeli. Ini cara yang bagus untuk kami merayakan banyaknya kebersamaan di dalam tim, tulis akun X Almere City. Tom Hai baru saja kembali ke Almere City setelah memperkuat timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hai DKK kalah 1-5 dari Australia pada laga ke-7 di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, Tom Hai dan teman-temannya menang 1-0 atas Bahrain pada laga ke-8 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Tom Hai akan kembali lagi ke Indonesia pada Juni 2025 melawan Cina dan Jepang.